Puji Tuhan, hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti live streaming ini, harapan kami Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang diberkati Tuhan, baik-baik keadaan, sehat-sehat keadaannya, karena kami terlalu percaya Tuhan adalah sumber damai sejahtera itu akan menguduskan kita seluruhnya, baik roh kita, baik jiwa kita, dan tubuh kita terpelihara sempurna dan janji firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang berkecukupan, karena kami telah percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya segala perkara dapat kami tanggungkan dalam Tuhan Yesus yang berikan kita kekuatan. Dan kita akan tetap sehat, kuat terus dan diberkati Tuhan sampai menanti badai ini akan berlalu. Dan hari ini kita ketemu lagi dengan judul atau tema kita seperti yang sudah di-sharing pada minggu yang lalu, itu bebas dari ketakutan atau freedom from fear. Dan yang lalu kita sudah membahas mengenai pandangan umum dan alkitabiah, kemudian lanjut sumber dan dampak dari ketakutan. Dan hari ini secara khusus kita akan membahas atau belajar dengan tema berjudul 6 langkah mengatasi ketakutan. 6 langkah mengatasi ketakutan. Kalau kita perhatikan dalam kalimat jangan takut, itu muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab. Itu memberikan pengertian buat kita. Berarti setiap harinya Tuhan memberi pesan kepada kita lewat firman-Nya bahwa kita jangan takut, sebab Dia selalu menyertai kita. Setiap harinya 365 hari ada kata jangan takut yang muncul di dalam Alkitab yang kita percaya adalah kebenaran dan firman Tuhan itu. Sebab itu 6 langkah ini, dan kita akan mulai langkah yang pertama untuk mengatasi ketakutan adalah percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Percaya dan berserah sepenuhnya, bukan setengah, tapi kepada Tuhan sepenuhnya, artinya segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita berserah, kita serahkan kepada Tuhan, bahwa Dia tetap berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu yang dikatakan in God we trust. Dalam Tuhan yang kami percayai. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dalam mengakhiri karya Bapaknya di bumi ini, Dia berpesan, nanti aku akan mengirim seorang penolong yang lain yang disebut dengan Parakletos. Dan Dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Dia akan menyertai kita dan terus tinggal di dalam kita sampai kesudahan zaman. Itu yang disebut dengan Immanuel. Immanuel itu berasal dari 2 kata, Immanu dan El. Imanu itu dari dasar kata lah imanen, artinya dekat. Dari yang transenden menjadi imanen. Sejak manusia jatuh dalam dosa, terpisah, dan semakin hari kita semakin jauh dari Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata bahwa Dia melihat kita yang jauh. Dari jauh Dia telah memandang kita. Karena manusia terus semakin hari semakin terpuruk, terjadi degradasi karena dosa, kejahatan, dan pelanggaran. Sehingga di dalam Yeremia pasal 31 katakan bahwa Tuhan memandang kita dari jauh dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sebab itu Dia melanjutkan kasih itu. Dia kirim Yesus, kemudian sesudah Yesus selesai melakukan penebusan dosa, membayar harga dosa kita, pelanggaran dan kejahatan kita, kemudian memeteraikan perjanjian baru, dan kemudian Dia naik ke surga. Tapi Dia katakan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Dia kirim seorang penolong yang lain yang diberi nama Parakletos, penolong yang sejati atau disebut dengan roh kebenaran, dan akan menyertai kita bukan di luar kita, tetapi di dalam kita,
dan penyertaannya bukan sementara saja, tapi sampai akhir zaman. Itu yang tertulis dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B, yang kita kenal disebut dengan Immanuel, atau Allah menyertai kita. Allah dekat dengan kita, bahkan tinggal di dalam kita. Sebab itu ini jaminan yang luar biasa. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Di dalam kata percaya, saya selidiki dengan sesuai bahasa aslinya, itu ada 3 tahapan kata percaya. Yang pertama disebut dengan notisia, atau percaya di dalam pikiran. Percaya ya berupa pikiran pengetahuan kita, atau baru sampai memahami Tuhan. Baru memahami Tuhan. Kemudian percaya yang kedua itu disebut dengan asensus, atau perasaan yakin yang ada pada kita bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penolong kita, penyelamat kita, penebus kita. Tapi percaya yang ketiga ini disebut dengan fidusia. Kata fidusia itu kalau dalam bahasa yang lain disebut dengan trust. Kata trust itu artinya percaya sepenuhnya. Saya berikan ilustrasi seperti ketika kita terperosok jatuh ke dalam jurang. Kemudian dalam keadaan yang panik kita dapat menggapai satu utas tali pohon, yang kemudian itu menjadi pegangan kita dan kita tergantung pada tali pohon itu dengan tidak punya tempat berpijak. Dan akhirnya kita terus mengerahkan semua kekuatan kita untuk memegang tali pohon itu. Karena kita percaya, kita yakin bahwa keselamatan saya dan saudara itu ada pada tali pohon itu. Sehingga kita tentu akan genggam sekuat tenaga kita. Sebab kalau kita terlepas genggam itu, pasti kita jatuh dan kita akan mengalami kematian. Nah, kurang lebih ilustrasi kata fidusia itu seperti itu, atau trust yang ditulis seperti itu, mempercayakan diri pada kebenaran dan Allah itu sendiri dengan kesetiaan yang tidak pernah berubah. Ya, saya ulangi lagi, kata fidusia itu adalah mempercayakan diri. Pada siapa kita percayakan diri kita? Pada siapa kita percayakan masa depan kita? Kita percaya kepada kebenaran, yaitu firman-Nya, dan kita percaya kepada oknumnya, yaitu Allah sendiri. Dan kita tidak pernah berubah kesetiaan kita. Tetap terus mempercayainya sampai akhirnya. Sebab itu, saudara, salah satu langkah untuk kita mengatasi ketakutan adalah kita percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Artinya di sini ada tiga bagian yang kita perlu tahu, bahwa arti dari percaya yang sepenuhnya itu, yang pertama atau A adalah percaya kepada oknum atau pribadinya. Siapakah oknum yang kita percayai itu? Kita harus mengenal pribadinya. Kita harus percaya kepada oknum itu. Dan kita percaya sungguh sehingga kita tidak bimbang, sehingga hati kita tidak mendua, dan kita tidak menaruh harap kepada hal-hal yang lain. Sebab itu kita bisa lihat bagaimana seorang Daud yang di dalam pelariannya dikejar oleh Saul dengan pasukan elitnya, di bawah pemimpin panglima perangnya Abner bin Ner, seorang yang jago perang. Dan akhirnya Daud dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan tertekan, dan dia berkata yang tertulis di dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Daud berkata seperti ini, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepadamu waktu aku takut. Jadi Daud menyandarkan ketakutannya, dia menyerahkan ketakutannya, kesesakan hidupnya kepada oknum, yaitu Tuhan seruah sekalian alam. Memberikan artian buat kita hari ini, bahwa mari kita mencontohi orang-orang yang sudah berhasil di dalam melewati masa-masa kesesakan, tekanan-tekanan yang luar biasa. Salah satu adalah Daud. Dia tidak mengeluh, tidak mempersilahkan siapapun juga, tapi dia menyerahkan semua kesesakan dia, tekanan-tekanan yang berat itu kepada Allah yang dia percayai.
Sebab itu ayat lanjut, ayat yang kelima dia katakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dia percaya, sebab itu dia sering memuji-muji firman dalam bentuk mazmur. Dia katakan terus, bahwa Tuhan aku memuji Engkau. Firman terus diperkatakan. Dia memuji firman itu bentuk lagu, bentuk mazmur, bentuk sabur. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Ketika Daud menyerahkan semua kesesakan, semua tekanan dia alami, yang tadinya dia takut. Tapi ketika menyerahkan, maka Tuhan mengambil alih semua ketakutan Daud itu. Dan dia berkata, sesudah aku menyerahkan kepada Allah yang kupuji dan firman-Nya yang kupuji, maka aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wah, luar biasa sekali pengalaman ini. Sebab itu hari ini kita lihat, kalau kita berserah kepada siapa, harus jelas oknum atau pribadi yang harus kita kenal. Kita bukan saja memahami Tuhan, tapi kita harus mengalami Tuhan. Siapakah Tuhan yang kita sembah itu? Kita harus berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita punya pengalaman bersama-sama dengan Dia. Dan Daud punya banyak pengalaman dengan Dia. Ketika dia masih menjadi pengembala kambing domba, hanya mengembalakan kambing domba yang tua 3 ekor saja, dari orang tuanya, dari pemiliknya Isai. Tapi dia selalu menyerahkan masa depannya, keamanannya, kesesakannya kepada Tuhan yang dia percayai. Sehingga ketika datang binatang buas ingin memangsai dia, Daud diberi kekuatan, keterampilan oleh Tuhan untuk bisa dapat mengatasi semua tekanan-tekanan, ancaman seperti itu. Sebab itu kita bisa lihat di sini pengalaman yang luar biasa, saudara. Ada pelarian Daud ketika dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, karena semua tempat sudah dikunjungi, sudah dia jadikan tempat pengungsian. Sehingga pada saat ketika Saul dengan pasukannya menuju ke Nob, Daud tidak ada lagi tempat persembunyian. Dan pilihan yang terakhir, dia harus datang ke tempatnya orang Filistin, yang saat itu adalah Akis, raja di Gat. Dalam keadaan itu kemudian ketika Daud muncul, dan orang-orang Filistin berkata, oh ini dia orangnya. Yang dulu orang sering berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, dan orang ini, Daud namanya, mengalahkan beraksa-laksa. Dan firman berkata, ketika Daud mendengar ini, Daud menjadi takut. Dan 1 Samuel 21:12 katakan, Daud menjadi takut. Kemudian bagaimana caranya supaya ketakutan ini Daud timpakan, sehingga dia bertindak konyol. Dan itu kemarin kita sudah bahas. Daud kemudian berlagak, bertingkah seperti orang gila. Dia mencakar-cakar, menggaruk-garuk pintu gerbang kota. Kemudian dan dia berlagak seperti orang gila, sehingga liurnya meleleh sampai ke janggutnya. Dan akhirnya Daud itu dan semua pengikutnya diselamatkan, karena mereka berpikir bahwa Daud ini sudah tidak merupakan ancaman bagi mereka lagi. Dia berpura-pura gila seperti itu, saudara. Ini Daud yang luar biasa dalam tekanan. Walaupun bertindak konyol seperti ini, tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Inilah profil Daud. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa bayangan Daud itu menggambarkan satu figur, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-22. Ayat 5 dan 6 jadi pelajaran buat kita. Satu tokoh dalam Alkitab, walaupun Daud punya banyak kekurangan, tapi hal-hal yang bisa dijadikan contoh itu yang kita akan ladanin. Di Mazmur 22 ayat 5 dan 6 dikata seperti ini. Kepadamu Tuhan, nenek moyang kami percaya. Wow, rupanya Daud sudah mengikuti pengalaman daripada moyangnya dia. Abraham, Ishak dan Yakub juga percaya Tuhan yang sama. Adonai, Yahweh, Elohim. Mereka percaya yang sama. Ketika Abraham, Ishak dan Yakub juga menggantungkan semua pengharapan mereka, persalah mereka kepada Tuhan serwa sekalian alam. Dan pengalaman itu juga menjadi pengalamannya Daud. Mereka percaya. Dan engkau meluputkan mereka. Dari pengalaman ini Daud lihat bahwa moyangnya dia saja percaya kepada Tuhan dan diluputkannya. Sebab itu Daud mengambil langkah yang luar biasa. Langkah yang sangat tepat untuk mencari oknum yang tepat. Untuk disandarkan semua ketakutan dan kesesakan dia. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, kepadamu mereka berseru-seru. Mereka takut,
berseru-seru punya masalah. Dan mereka terluput. Kalau Bapak Ibu percaya bilang amin. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Haleluya saudara. Mari sebab itu kita harus belajar untuk mengenal siapakah Tuhan yang kita percayai. Karena Tuhan ini yang disembah oleh moyang-moyang zaman dulu. Di zaman Daud dan purbakala sebelum itu juga. Bahwa Tuhan itu dapat dipercayai. Saya senang kita akan baca Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Untuk kita bisa melihat. Ini untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Korah adalah, ini anak-anak Korah. The son of Korah. Salah satu dari penulis, dari 7 penulis Mazmur. Ada 7 orang penulis Mazmur. 1 Musa, kedua Daud, ketiga Salomo, ya keempat Heman, kelima Yedutun, ya keenam Etan, dan yang ketujuh adalah anak-anak dari Korah. Dan di sini lagunya, dan sering juga dinyanyikan oleh Daud juga. Karena ada Mazmur yang mirip dengan Mazmur ini pada Mazmur yang lain dan disebut dengan Mazmur Daud. Dan kita bisa baca pada ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Sangat terbukti. Jadi sudah ada terbukti. Makanya Daud berkata, dari moyangku saja. Sudah terbukti engkau bisa dipercaya, engkau bisa diandalkan. Sebab itu hari ini saudara, kalau kita engkau menghadapi hal yang sama. Yang mungkin situasi dan kondisinya mirip seperti apa dialami oleh Daud pada saat itu. Tekanan, persoalan, baik dengan usaha pekerjaanmu, keuanganmu, atau kesehatanmu, atau hubungan suami istrimu, atau dengan anak-anakmu, dengan apa saja yang dalam situasi yang seperti ini. Seperti tidak ada jalan keluar untuk kita menyelesaikan. Mari, bawa semua kesesakanmu, bawa semua pergumulan masalahmu, serahkan kepada Allah itu yang menjadi tempat kekuatan kita dan tempat perlindungan kita. Dan itu penolong dalam kesesakan. Dan sudah terbukti dari zaman purbakala sampai hari ini. Dia tetap sama, tidak pernah berubah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan betul-betul bisa dipercaya. Ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tapi kita percaya. Kita tetap ada di tempat yang aman. Di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Biarlah ketiga ayat ini dalam kitab Mazmur semua menjadi andalan kita pada saat ini. Untuk menghadapi bukan saja dengan tekanan daripada wabah COVID-19 ini. Tapi ke depan juga mungkin ada persoalan-persoalan lebih lagi, mungkin lebih berbahaya lagi, lebih menekan kita lagi. Mari gunakan cara-cara yang sangat elegan ini yang sudah dilakukan oleh orang-orang tempo dulu. Haleluya. Kita akan masuk pada bagian yang kedua, itu bagian B. Kalau sudah kita percaya kepada oknum, kepada pribadinya, artinya kita memahami dan kita mengalami. Yang kedua, kita harus percaya kepada perkataan firman-Nya. Bukan cuma percaya kepada oknum, tapi percaya kepada perkataan firman-Nya. Ini sudah punya hubungan, relevansi yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita percaya kepada oknum seseorang, pasti kita akan percaya perkataannya. Ya, kalau kita percaya kepada orangnya, pasti kita percaya apa yang dia buat dan yang diperkatakan itu adalah kebenaran. Sebab itu mari saudara, kita akan ambil 2 ayat sini. Supaya saudara ini menjadi kekuatan. Saya tidak pakai kata-kata motivasi dari orang-orang yang selama ini mungkin kata-kata bermakna, kata-kata hebat. Tapi saya percaya tidak ada kata-kata lebih hebat yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita percaya ini. Kita ambil dalam Yehezkiel pasal 12 ayat yang ke-28. Bagaimana kata perkataan firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama dengan Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live streaming ini. 2, 3. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Percaya bilang amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ini luar biasa. Bahwa firman ini tidak akan berubah. Langit dan bumi boleh lenyap. Tapi perkataan firman Tuhan tidak akan lenyap. Tinggal
kekal selama-lamanya. Percaya, bilang amin. Apa yang sudah keluar dari bibir mulut Allah tidak bisa akan kembali dengan sia-sia. Perkataan itu akan terjadi. Tuhan tidak pernah akan gagal. Dan ayat yang kedua, saya senang kita ambil dalam surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Kita akan baca sama-sama sebagai ayat perkuatan kita. Supaya kita percaya oknumnya, kita percaya pribadinya Tuhan, tapi kita juga percaya perkataan firman-Nya. 2, 3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukannya Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Percaya, bilang amin. Tidak ada yang kurang. Semua genap akan dilakukan. Sempurna dan segera seperti waktunya Tuhan. Haleluya. Bagian yang berikut adalah bagian C, bagian yang ketiga dari poin 1 ini. Kalau kita sudah percaya kepada oknum atau pribadinya, yang kedua kita percaya kepada perkataan firman-Nya, yang ketiga atau C, kita juga harus percaya kepada janji-janjinya. Haleluya. Mari kita baca dalam Bilangan 23:19. Musa harus menulis ini untuk mengulangi kembali supaya orang Israel harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena mereka tidak punya pengalaman bergaul dengan Tuhan, karena mereka terpisah selama 430 tahun waktu dibudaki di tanah Mesir. Mereka tidak bisa ibadah secara bebas, sehingga tidak ada pertemuan, tidak ada pengenalan, tidak ada pemahaman, dan tidak pernah mengalami Tuhan. Kita akan baca 2-3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Masakan dia berfirman, itu ada tempat yang lain disebut dengan promise atau janji. Dia berjanji dan tidak melakukan mengenapinya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Percaya, bilang amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang baik, Kau menuntut hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntut hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, the valley of the shadow of death, lembah kematian, ancaman kematian, tapi aku tidak pernah takut dan gentar. Aku akan maju terus, karena aku percaya Tuhan menyertaiku. Immanuel. Dan sekalipun Amin. berjalan, mari kita meresapi kata-kata pujian ini. Jadikan kata-kata iman untuk kita sedang mengalami situasi yang mungkin seperti ini. Karena Engkau tidak melangkah sendiri, Engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Tak akan gentar ku melangkah, Amin.
sebab Engkau besertaku. Haleluya. Percaya Akan gentarku Dia akan menyertai kita senantiasa, bukan sementara waktu, sebab Engkau sampai pada akhir zaman. Itulah janji Tuhan yang disebut dengan Immanuel. Bapak Ibu berikan kemuliaan buat Tuhan. Langkah yang pertama sudah kita lewati, percaya dan berserah sepenuh kepada Tuhan. Langkah yang kedua adalah sikap mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sikap orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara punya masalah, kesulitan dalam keuangan, saudara tentu cari misalnya orang yang bisa akan membantu saudara. Saudara tersakit, saudara bisa cari dokter. Ya, saudara dalam kesesakan, saudara bisa cari oknum yang tepat sesuai dengan profesi yang dibutuhkan. Itu artinya apa, saudara? Berarti saudara berharapkan bantuan dari orang tersebut, karena dengan harapan bahwa dia akan sanggup, mampu untuk menolong kita dalam semua kebutuhan kita, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sehingga saya dapat terima dari Tuhan bahwa mencari Tuhan itu adalah sikap orang yang mengandalkan Tuhan. Dia punya masalah, carilah Tuhan. Dia punya problem, punya tekanan, punya pergumulan, curhat sama Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Berarti itulah sikap daripada orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itulah satu-satunya penolong. Atau Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Bukan salah satu penolong. Kita sering nyanyikan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Tapi kenyataan dalam praktek, dalam iman kita, dalam pemahaman kita, nanti Yesus itu penolong yang terakhir. Kalau kita sudah tidak lagi punya jalan, kalau kita sudah kepepet, nah baru terakhir Tuhan itu adalah satu-satunya penolong bagi kita. Yaitu manusiawi yang sering kita alami seperti itu. Ya, kalau kita mengalami sakit cari dokter, ya, kemudian yang spesialis. Kalau dapat mungkin cari super spesialis. Tapi ketika dokter sudah hands up, angkat tangan, oh ini nggak bisa. Ya, bawa pulang saja. Kalau dia mau makan apa saja terserah. Ya, kalau ditanya apa sakitnya, oh dia nggak sakit apa-apa. Itu artinya dokter juga sudah berserah. Dokter sudah tidak ada lagi kemampuan secara ilmu pengetahuan kedokteran. Dia sudah hopeless, dia sudah mentok. Dan dia katakan ya sudah pulang dan lebih banyak berdoa. Kalau sudah lebih banyak berdoa, berarti dia suruh, artinya kalau saya sudah tidak mampu menolong ya keluargamu atau engkau, maka datanglah kepada Tuhan. Tuhan selalu jadi banner seref yang terakhir. Tapi mari, bukan dokter itu salah, dia juga alat Tuhan di bumi. Tapi sebelum kita ke sana, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa biarlah Tuhan mengurapi tangan-tangan dokter atau para medis yang akan menolong kita supaya mereka diberi hikmat, diberi kecakapan untuk bisa mendiagnosa kita, untuk bisa memberikan obat atau pertolongan atau cara yang terbaik. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Itu artinya berarti kita mengandalkan Tuhan bahwa Dia adalah penolong satu-satunya. Mari kita baca Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, ada ayat di sini karena orang Israel ternyata tidak jadikan Tuhan yang mereka sembah, Yahweh Adonai Elohim yang mereka sembah itu sebagai Tuhan satu-satunya. Kalau Daud bilang, aku percaya karena dari moyangku saja sudah percaya dan mereka berhasil dan mereka tetap diluputkan, maka aku juga percaya seperti apa yang sudah dialami oleh moyangku. Tapi orang Israel hari ini kita lihat, ternyata mereka mencari penolong-penolong alternatif yang lain. Di dalam kitab Nabi Yesaya, di zaman Yesaya ini, Tuhan kirim Nabi ini untuk berbicara bahwa kondisi mereka hari ini, mereka tidak jadikan lagi Tuhan yang mereka sembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu sebagai penolong satu-satunya. Seperti katakan sini, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Mesir itu adalah simbol dari dunia. Yang mengandalkan kuda, dunia selalu mengandalkan kekuatan, mengandalkan finansial, ya dibangun oleh dunia. Dan hari ini kita lihat, kita nggak bisa mengandalkan dunia lagi. Orang-orang yang hebat, baik pemimpin bangsa, raja-raja sampai orang gembel pun hari ini mengalami masalah yang sama. Dan semua takut. Apa yang kita harus andalkan? Mereka punya fasilitas, punya segala macam, mungkin pesawat pribadi, nggak bisa kemana-mana. Karena semua lockdown, dia mau kemana pun tidak ada kota yang terbuka, tidak ada fasilitas.
Mereka harus mengurung diri, harus karantina, harus isolasi, harus mesti adakan social distancing dan seterusnya. Kita lihat hari ini yang terjadi. Kalau dulu mungkin kita pernah melakukan hal gini, kita harus berdamai dengan Tuhan. Tapi hari ini saya anjurkan, saya himbau, mari cari pertolongan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pertolongan dari dunia yang cuma mengandalkan kekuatan. Makanya kalau di setiap motor itu atau mesin-mesin selalu dia pakai horsepower. Itu kuda dibagi sebagai patokan untuk menentukan kemampuan daripada satu kekuatan daripada mesin yang mereka pakai. Kemudian yang berikut, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak. Kereta berbicara mengenai fasilitas. Dengan fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh manusia hari ini juga tidak akan menjamin. Dan juga kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya atau keamanan security yang dibangun oleh manusia hari ini. Semua juga mengalami yang sama. Hari ini ada banyak juga ya, dengan berat hati saya harus katakan, Polri, anggota Polri dan TNI juga mengalami masalah. Dan ada yang meninggal juga. Para medis, mereka yang garda terdepan juga. Padahal sudah dilengkapi dengan APD yang begitu luar biasa. Dengan masker N95 itu yang katanya sudah tahan virus. Tapi kenyataannya banyak juga yang akhirnya harus menjadi korban daripada virus ini. Sehingga tidak ada yang kita bisa andalkan. Semua fasilitas, semua kekuatan dibangun oleh manusia tidak bisa menjadi jaminan buat kita. Tidak bisa menjadi keamanan yang sungguh sempurna buat kita. Tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat yang kedua, sangat bagus sekali ayat ini. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Perhatikan saudara, karena segala sesuatu yang terjadi baik di langit di atas maupun di bumi di bawah maupun di dalam air di bawah bumi, itu pasti ada dalam kontrol Tuhan atau disebut dengan providensinya Tuhan. Sedangkan rambut di kepalamu, engkau tidak tahu jumlahnya berapa, tapi Tuhan tahu berapa jumlahnya dan kapan dia akan gugur dan berjatuhan. Itu tidak terlepas dari sepengetahuan Tuhan, disebut dengan providensinya. Jadi saudara perhatikan di sini. Keadaan baik, keadaan buruk, malapetaka atau keadaan aman apapun juga, keadaan ya yang terjadi sekarang itu pasti tidak terlepas dari kontrol Tuhan atau tidak terlepas dari sepengetahuannya Tuhan. Tolong perhatikan ini. Sebab itu mari kita kembali untuk mencari Dia, satu-satunya penolong yang sejati. Dia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Ayat yang ketiga. Sebab orang Mesir adalah manusia biasa. Haleluya. Ya, di dalam Yesaya 2:22 katakan juga, ya nabi yang sama berkata kepada orang Israel, jangan mengandalkan manusia, karena dia cuma hembusan nafas. Dengan apakah dia bisa dianggap? Dalam Yesaya 2:22 katakan seperti itu, saudara. Sebab itu jangan engkau mengharapkan apa-apapun dari manusia. Dia juga punya kelemahan. Apapun jabatannya, ya, apapun ya yang dia miliki, itu tidak menjadi andalan, saudara. Firman ini jelas berkata kepada kita, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Kita kembali kepada Yesaya yang tadi. Yesaya pasal yang ke-31 ayat 3 dikatakan, sebab orang Mesir adalah manusia biasa, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Dia juga punya kelemahan. Dia juga ada pada satu saat ada rasa capek. Dia bisa letih juga walaupun dia kuat berlari. Tapi pada saat, pada keadaan tertentu, pada batas-batas tertentu juga, dia pasti akan mengalami kecapaian, lelah dan juga bisa bermasalah. Dia bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Kiranya ayat ini menjadi pelajaran pokok buat kita hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang mengikuti live streaming ini, kita mulai berdamai dengan Tuhan. Kalau mungkin pada masa lalu kita sering bersikap yang seperti ini, kita harus bertobat dan jadikan Yesus sebagai penolong, Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya, bukan salah satunya. Haleluya. Saya senang kita
membaca kitab Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Jadi saya percaya kita juga adalah Israel pembaruan, Israel yang lama dan kita Israel yang baru. Karena mereka juga sudah mencari hal-hal penolong dari pihak-pihak yang lain. Bukan jadikan penolong itu satu-satunya Tuhan yang mereka sembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab itu Nabi harus berbicara kembali di zaman Amos ini. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya baca sekali lagi. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Dan begini juga firman Tuhan kepada kita semua dimanapun saudara berada hari ini. Sejauh di mana suara ini bisa didengar. Carilah Tuhan, maka kamu dan aku akan hidup. Percaya bilang amin. Ayat yang kelima. Jangan kamu mencari Betel. Janganlah kamu pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Saudara, Betel itu namanya rumah Tuhan, saudara. Betel itu. Bet itu rumah Tuhan, saudara. Ya. Artinya rumah Allah, saudara. Kalau hari ini, ya saya tidak mendiskreditkan. Tapi buktinya hari ini, saudara. Dengan adanya COVID-19 ini, rumah Tuhan kita nggak bisa kunjungi. Nggak tahu sampai kapan ini bisa terbuka. Lockdown seperti ini. Sebab itu jangan cari lagi rumah Tuhan seperti udah bicara gedung ya. Bicara gedungnya. Bicara gedungnya, mungkin ya kita sudah terbiasa dari sononya, dari sejak kita mungkin kecil sampai sekarang ini kita beribadah dengan cara yang seperti ini. Tapi hari ini kita lihat kita memasuki satu perubahan yang sangat drastis. Dan kita harus ibadah di rumah, ya, lewat live streaming atau siaran online seperti ini. Gak bisa berkumpul bersama-sama. Sebab itu di sini dikatakan berarti ayat ini sekarang sedang berlaku buat kita. Gak usah cari Betel, cari Tuhan saja. Karena Tuhan tuh ada di mana-mana loh. Tuhan bukan cuma ada di gereja dalam hari ini gedung loh. Kan firman berkata dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 20 kan dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan ketahuilah dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Tolong perhatikan ayat ini supaya kita jangan jadi orang yang tradisional, orang-orang yang agamawi. Rasanya kalau kita tidak ibadah di gereja yang diperuntukkan gedung seperti itu rasanya kita tidak ibadah yang sempurna atau ibadah yang oke atau apalah istilahnya, mungkin ibadah yang dikatakannya berkualitas seperti itu. Tapi hari ini mari dengan adanya situasi seperti ini, saya percaya ini seizin Tuhan supaya kita berubah paradigma, berubah pemahaman, sistem berubah, masa berubah, musim berubah semua. Cari Tuhan, karena Tuhan juga ada di mana-mana. Di rumahmu juga ada Tuhan. Di tempat kerjamu juga ada Tuhan. Dimanapun engkau berada hari ini juga ada Tuhan di sana. Bilang amin. Gak usah tergantung kepada Betel, saudara. Gak usah tergantung kepada organisasi. Gak usah tergantung kepada gedung, saudara. Kalau seperti ini, organisasi pun gak bisa bikin apa-apa, saudara. Semua pun sarana-prasarana siapkan juga. Tidak tergantung WL, tidak tergantung song leader, tidak tergantung musik, tidak tergantung apapun juga. Tidak tergantung hamba Tuhan, tidak tergantung full time. Saya mau katakan jelas. Sebab itu jangan pernah mengkultus individukan orang. Karena engkau pasti akan gagal, engkau akan kecewa. Tapi mari kultus individukan Tuhan. Satu-satunya penolong. Dikatakan Betel, Gilgal, saudara. Gilgal ini tempat di mana dia sangat sakral. Karena Saul juga waktu dinobatkan di situ dilakukan di Gilgal juga. Kemudian saudara, waktu Samuel sering mengadili umat Israel dengan masalah-masalah ya, dia menjadi hakim di sana, juga tempatnya di Gilgal. Orang Israel sebelum masuk tanah Kanaan pernah disunat di Gilgal juga. Gilgal tempat yang sakral bersejarah. Kemudian juga Beersheba. Beersheba ada 2 perjanjian. Abraham juga ikat perjanjian dengan Raja Ahimelek, raja orang Filistin, saudara. Kemudian Ishak juga ikat perjanjian dan mereka buat 7 sumur di situ. Sehingga orang Filistin berjanji tidak akan mengganggu lagi sumur yang dibuat di tempat ini, di Sheba itu. Beersheba artinya 7 sumur dengan perjanjian seperti itu. Tapi apa saudara tahu? Banyak kita para nabi berkata, Betel sudah dinajiskan. Betel sudah menjadi tempat yang najis. Karena waktu kerajaan Israel pecah,
Israel, waktu sudah Salomo, kemudian turun ke anaknya Rehabeam, maka ada terjadi satu cucunya Efraim. Waktu dia mengungsi ke Mesir, dia punya masalah dengan Salomo, dan sudah Salomo nutup mata dia kembali, dan kemudian ya dia minta jabatan ya di dalam kerajaan Israel waktu itu yang dirajai oleh Rehabeam anaknya Salomo. Tapi akhirnya tidak jadi masalah, dan dia bikin konspirasi, dan disitulah dia membawa 10 suku, kemudian mereka ke utara ibu kotanya Samaria, dan kemudian tinggal 2 suku yang selatan ibu kotanya Yerusalem. Dan itu tempatnya Betel itu di utara, saudara. Dan kemudian mereka buat 2 patung anak lembu emas, satu taruh di Betel dan satu taruh di Dan. Dan terjadi penyembahan berhala yang luar biasa. Di Betel sudah dinajiskan, Gilgal juga sudah dinajiskan, dan terakhir Berseba juga sudah dinajiskan. Sebab itu kenapa Amos berkata, jangan cari Betel, jangan cari Gilgal lagi, jangan cari lagi ya Berseba, tapi cari Tuhan maka engkau akan hidup. Biarlah pelajaran ini itu jadi bagian buat kita hari ini. Tinggalkan semua itu sudah, paradigma yang lama, tradisi-tradisi yang lama, supaya kita bisa mulai jadi orang yang bebas untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Karena kita juga ada bait Allah, dan Allah hadir di dalam kita. Haleluya. Mari kita lanjut. Saudara lihat, ada satu raja namanya Yosafat. Waktu dia takut, ternyata mengambil sikap, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, saudara. Yosafat di dalam 2 Tawarik, ya, dia mencari Tuhan. Sebab itu saudara, banyak sekali contoh. Daud takut, dia cari Tuhan dan firman-Nya. Yosafat takut karena diserang oleh 3 bangsa yang berkolaborasi jadi satu. Satu dari Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang pegunungan Seir atau ya sepasukan Meunim itu orang-orang yang hobinya perang. Tentara bayaran, saudara. Mereka bersatu lawan kerajaan Yehuda yang dirajai oleh Yosafat. Yosafat jadi takut. Tapi cara Yosafat waktu dia takut, dia tidak bingung mencari bantuan ke Mesir, dia tidak bingung mencari bantuan kemana-mana, dia tidak bingung mencari bantuan kepada kerajaan Israel. Tapi dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dan hari ini saudara lihat, kita akan bahas kelayakan orang yang mencari Tuhan. Ya, di dalam 2 Tawarik pasal 7, 13 dan 14 dia berkata, bagaimana ayat ini disampaikan kepada Salomo. Bila Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatku, bagaimana sikap kita? Ayat 14. Dan umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut, satu sikap merendahkan diri atau merendahkan hati, humble, kemudian berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dari ayat ini kita bisa menarik pelajaran, dan saya tulis di sini kelayakan orang yang mencari Tuhan. Berdasarkan ayat ini, 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Kelayakan atau syarat mungkin orang mencari Tuhan. Yang pertama adalah merendahkan diri atau will humble themselves. Merendahkan diri sudah berbicara, merendahkan hati, merendahkan jiwa, dan juga mendarahkan semua kekuatan, semua kemampuan kita. Kita total berserah kepada Tuhan. Itu disebut dengan merendahkan diri. Tunduk absolut kepada oknum yang kita percayai. Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan tanpa batas yang mampu menolong kita. Ya, merendahkan diri. Maka kita lihat di sini, tangan Tuhan akan turun. Ketika kita angkat tangan, kita merendahkan hati kita, kita merendahkan jiwa dan semua kekuatan terserahkan kepada Tuhan. Ketika kita angkat tangan, aku berserah. I surrender all. I surrender all. For to thee, my blessed Savior, I surrender all. Ketika kita angkat tangan, pasti Tuhan turun tangan. Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Percaya bilang amin. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Tuhan karena pertolongan
karena mujizat, karena hal ajaib, kemuliaan yang kita bisa nikmati. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Satu ayat lagi saya senang dalam Yesaya 57 ayat 15. Inilah kelayakan orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya, dan hari ini banyak sekali perkataan dari Nabi Yesaya ini kepada umat Tuhan yang menjadi bahan pembicaraan kita, bahan literatur kita. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersembayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Perhatikan, kalau Bapak Ibu lagi baca punya Alkitab, garis bawahi, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk, hancur hati, orang yang sudah patah hati, orang yang tidak bisa lagi mengandalkan apapun juga, hopeless, tidak punya pengharapan lagi, rendah hati. Otomatis dia pasti rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk, saudara. Haleluya. Oh, ini luar biasa, saudara. Tuhan, tempat Tuhan saya sampaikan hari ini, tolong perhatikan Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Tempat Tuhan yang paling nyaman, yang paling sangat disukai oleh Tuhan, tempat kesukaan Tuhan adalah hati kita yang hancur, hati kita yang remuk, hati kita yang rendah. Itu yang Daud bilang, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Oh, hati yang remuk, hati yang hancur, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Sebab itu kelebihan Daud adalah, dia adalah orang yang rendah hati. Ketika ditegur, dia langsung merendahkan hatinya. Dia tidak pernah berbantah-bantah. Dia tidak pernah mencari kambing hitam. Dia tidak membangun alasan-alasan untuk menghindar dari semua tuduhan itu, atau semua perbuatan terhadap dia buat. Tapi dia katakan, Tuhan, aku percaya Engkau selalu menyukai hati yang remuk. Hati yang remuk, hati yang hancur, dan hati yang rendah. Tidaklah kau pandang hina ya Tuhan. Saudara catat di dalam Mazmur 51 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal yang kedua atau B, kelayakan orang yang mencari Tuhan. Sesuai teks dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Yang B, dia harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Yaitu berarti dia harus mengambil sikap pertobatan yang total, atau pertobatan yang absolut. Harus punya bikin komitmen yang baru dengan Tuhan. Saya tidak akan melakukan lagi kebodohan-kebodohan yang saya pernah lakukan pada masa yang lalu sampai hari ini. Dan Tuhan, hari ini saya mau berdamai dengan Engkau. Saya mau bertobat. Saudara lihat, taubat. Kata taubat ini, izinkan saya bisa buat akronimnya. Itu dari akronim TAUBAT. Jadi kata taubat artinya tidak akan ulang berbuat jahat. Orang yang taubat pasti tidak akan ulang. Jadi bukan hari ini bertobat, bulan depan jatuh lagi. Tahun ini bertobat, tahun depan lagi lakukan hal yang sama lagi. Itu bukan tobat, itu namanya tomat. Tobat kumat. Itu seperti itu. Jadi beda, saudara. Kalau tobat itu sudah berjanji, berkomitmen dengan Tuhan dan dirinya sendiri, bahwa aku tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh, yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan pada masa lalu sampai hari ini. Aku mau berubah. Dan berubah itu harus 180 derajat, bukan 360 derajat, saudara. Inilah bahasa aslinya, bahasa Yunani disebut dengan metanoia. Metanoia, saudara, metanoia itu. Ada kata-kata pertobatan banyak. Kalau saya selidiki, ada 4 dalam kata bahasa Ibrani dan 4 juga dalam bahasa Yunani. Tapi saya ambil dari bahasa Yunani, yaitu metanoia. Itu perubahan pikiran dan sikap yang sungguh-sungguh terhadap dosa dan penyebabnya, dan tidak hanya terhadap akibatnya. Jadi metanoia itu dia berbalik
180 derajat. Kalau dulu berjalan dalam gelap, sekarang dia berbalik berjalan dalam terang. Itu metanoia. Tapi kalau dia tobat kumat balik 360 derajat, itu namanya mata bola. Bukan metanoia, itu namanya mata bola. Jadi beda saudara. Jadi bisa berputar-putar. Kayak bola itu bisa bergelinding tuh kemana-mana. Tapi kalau metanoia, satu kali berbalik, tidak akan lagi kembali kepada masa lalunya. Itu namanya metanoia. Saya lanjut pada bagian yang berikut C. Sesudah dia mengambil sikap, pertama merendahkan diri, kemudian kedua berbalik dari jalan jahat. Yang ketiga, dia harus mengaku dosa. Sebab 1 Yohanes 1:9 katakan, jika kita mengaku dosa, maka dia yang adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi harus ada pengakuan dosa, saudara. Dia harus ngaku kepada Tuhan. Kan ini teks ayatnya seperti itu. Supaya ketika dia berdoa, dia layak berdoa. Kan dia harus mengaku dosa dulu baru dia berdoa. Karena Tuhan bilang dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 yang bagian B, doa orang benar dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Posisi harus dibenarin dulu di depan Tuhan. Bagaimana cara membenarkan posisi kita? Mengaku dosa kita, berjanji kepada Tuhan, aku tidak akan melakukan hal yang sama lagi seperti pada masa-masa yang lalu. Dan aku akan melakukan kebenaran sampai selama-lamanya. Harus berjanji kepada Tuhan, mengaku semua perbuatan salah yang pernah kita lakukan pada masa lalu. Dan kemudian kita berdoa, maka Tuhan katakan, engkau posisi dibenarkan oleh Tuhan. Kalau engkau mengaku, maka Tuhan mengampuni, maka engkau ada dalam posisi yang benar. Dan Tuhan katakan, doa orang yang benar dengan yakin didoakan, baru berkuasa, baru berdampak. Haleluya. Syarat yang berikut, yang keempat atau D, sesudah kita melakukan hal yang seperti ini, yang bagian D ini, kita harus nantikan Tuhan. Sebab jawaban pertolongan itu bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Itu yang disebut Tuhan membuat indah pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Sabar dalam penantian. Karena dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 31, orang yang nantikan Tuhan, ya, akan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Orang yang bersabar tunggu Tuhan, ketika kita sudah memperbaiki posisi kita, kelayakan kita sudah berlayak di hadapan Tuhan, maka kita menantikan Tuhan. Percaya, waktu Tuhan kelihatan mungkin, ya, sepertinya terlambat, tapi saya katakan tidak terlambat, tepat pada waktunya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sikap nantikan Tuhan. Haleluya. Itulah cara yang kedua dari cara kita atau langkah yang kita ambil untuk mengatasi ketakutan. Dan sekarang saudara, yang ketiga, langkah yang ketiga untuk mengatasi ketakutan. Yang ketiga adalah perkatakan firman Tuhan secara verbal atau vokal. Perkatakan firman Tuhan secara verbal atau vokal. Ya, mari kita lihat di sini. Mungkin ini tidak pernah dibiasakan, tapi ini kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Kalau mereka membaca firman harus dengan suara. Mereka membaca sehingga bisa dengar oleh semua orang dalam rumah. Kalau mereka baca di rumah harus dengar, jangan baca dalam hati. Firman kalau baca dalam hati itu lama-lama bisa hilang kalau kita ngantuk, saudara. Ya, nah firman itu harus dibaca pakai suara, harus vokal. Mari kita ikut teladan yang baik yang Tuhan sudah ngajar kepada orang-orang pendahulu kita Israel yang lama dan kita Israel yang baru. Perkatakan firman Tuhan secara verbal. Bilangan 14 ayat 28. Mungkin hal yang baru mungkin ya. Tapi saya percaya ini kebenaran firman Tuhan. Dasar kebenarannya jelas. 2-3 katakanlah kepada mereka, demi aku Allah yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, katakan loh, berarti dia bersuara, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Percaya bilang amin. Percaya bilang amin. Haleluya. Ya, seperti apa yang kau katakan, itu akan dilakukan kepada kita. Saudara tahu, ada Amsal berkata dalam Amsal 18 ayat 21. Ini terkenal saudara. Semua pasti tahulah. Hidup dan mati
dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya? Menggemakan itu membuat suara, bergema. Ada vokal yang bergema, ada suara, ada bunyi yang bergema, akan memakan buahnya. Jadi kalau kita menggemakan, kita membuat suara, perkataan firman Tuhan, maka itu ada kuasa. Ketika firman disampaikan, maka Tuhan akan bergerak dari firman itu. Dan kita akan memakan buahnya, hasil dari perkataan firman Tuhan itu. Sebab itu saudara, ketika Tuhan mendirikan jemaat di dalam Matius 16 ayat yang ke-18, dia katakan Petrus di atas Petra, ini aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19 tolong perhatikan. Ini yang kita tidak pernah gunakan. Salah satu otoritas atau fasilitas ilahi yang diberikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan atau gereja Tuhan. Kita akan baca sama-sama 2-3. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Aslinya kunci-kunci, bukan cuma kunci. Kalau terjemahan aslinya keys, kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, tolong perhatikan, akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di sorga. Jadi kalau kita ikat, diam, jangan bergerak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku katakan sembuh. Katakan iblis, engkau tidak akan berbuat lagi. Keluar, tinggalkan tempat ini. Maka sorga akan melakukannya. Karena otoritas itu telah diberikan kepada kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau saudara percaya bilang amin. Mari gunakan fasilitas ini. Inilah cara yang ketiga untuk bisa mengatasi semua ketakutan. Kalau ketakutan datang, katakan kepada ketakutan, pergi, pergi, tinggalkan, jangan mengintimidasi aku, jangan meneror aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku katakan pergi engkau. Maka firman itu akan berlaku. Maka engkau akan rasakan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Karena Tuhan melakukan apa yang kau katakan itu. Haleluya, saudara. Haleluya. Mari kita lihat contoh, ada 3 contoh di sini. Yang pertama 3A. Umat Israel dan Daud dalam tekanan berat. Kenapa saya katakan umat Israel? Karena Mazmur ini yang ditulis adalah Korah. Anak-anak Korah, son of Korah. Dan Mazmur ini juga sering digunakan oleh Daud pada Mazmur-Mazmur Daud yang lain. Berarti Mazmur Korah ini juga terkenal, saudara. Maka kita bisa baca dalam Mazmur 42 ayat 6 dan 12. Perkatakan firman Tuhan. Nah, saudara lihat di sini. Ternyata ketika Daud juga stres, Daud dalam kesesakan, Daud dalam pergumulan yang berat, dalam tekanan yang berat, ya, dia harus lari dari satu tempat ke tempat lain. Diperkirakan 10 tahun lebih dia menjadi orang buronan. Semua tempat sudah dijelajahi karena dikejar oleh pasukan elitnya Saul di bawah pimpinan Saul, panglima perang yang terkenal Abner bin Ner. Ketika Daud stres, dia kan seperti Ayub. Kalau Ayub pasal 3, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Aku bilang, kenapa aku gak jadi anak gugur? Tapi Daud tidak. Saya gak tahu dulu saudara cermin apa tidak. Tapi Daud langsung berkata kepada dirinya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Kita berkata kepada diri kita sendiri hari ini, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kalau engkau dalam tekanan, engkau dalam kesesakan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam keadaan yang tidak berdaya, mari berkata kepada jiwamu, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Haleluya. Ayat 12. Mari perhatikan ayat ini. Ini mereka katakan dengan vokal. Mereka berkata dengan suara yang nyaring, suara yang keras. Ayat 12 katakan sama. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ini bicara kepada diri sendiri, saudara. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bisa bilang amin, saudara? Ini strategi, cara, langkah-langkah untuk kita mengusir, menghalau, mengatasi ketakutan yang datang mengintimidasi kita dan meneror kita. Haleluya. Sudah lihat ini contoh yang berikut. Orang-orang
yang percaya yang ditebus dalam kesesakan. Ini namanya orang-orang percaya yang telah ditebus dalam kesesakan. Kita akan baca Mazmur 107 ayat 19-20. Saya kasih banyak ayat supaya ada landasannya kuat. Demikian bunyinya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Perhatikan, ada kata berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan apa saudara? Diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Percaya bilang amin. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya saudara. Firman tidak pernah gagal. Gunakan firman hari ini. Karena firman adalah salah satu senjata. Itulah pedang roh untuk menghalau, mematikan semua panah api si iblis yang menyerang kita, yang menteror kita, mengintimidasi kita. Jangan pelihara ketakutan, lawan dengan perkataan firman. Pakai perkataan firman yang bersuara secara verbal dan vokal. Kemudian yang berikut, yang terakhir, saya akan akhiri daripada sharing firman kita pada sore hari ini. Yang terakhir 3C. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus saat dicobai, dia gak banyak ngomong saudara. Waktu dia cobai iblis, sesudah dia puasa 40 hari dan dia dicobai iblis. Coba kita lihat Matius 4 ayat yang pertama kita baca. Ini adalah sudah patokan buat kita. Kita dia orang dulu dan sekarang Tuhan Yesus sendiri. Dia menggunakan cara yang sama dalam mengatasi semua godaan, semua tekanan. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ya ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya lapar ya Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, iblis memang Tuhan izinkan mencobai kita. Dia menggoda kita. Ya, dia menggoda kita untuk jatuh. Maka dalam bahasanya disebut dengan temptation, bukan trial. Kalau trial tuh diuji, dicoba supaya naik kelas. Tapi kalau temptation itu godaan untuk menjatuhkan kita. Dia katakan, jika engkau anak Allah, kau kan anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dia tahu kan Yesus sudah 40 hari puasa, tidak makan apa-apa, bukan tidak minum saudara. Dia makan sebab itu dia tidak haus. Yang iblis tahu, dia lapar saja. Ayat ini jelas, dalam Lukas juga jelas, dia tidak makan apa-apa ditulis di situ. Lukas juga tulis, Lukas pasal 4 ayat 4 ditulis juga seperti itu. Sudah perhatikan ini ayat. Makanya iblis tahu bahwa Yesus hanya lapar. Bayangkan saudara, kalau 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, atau kita puasa cuma 1 hari saja. Pagi, sore nanti kita buka, itu pasti yang kita cari lebih dulu adalah air kita minum. Tapi kenapa Yesus tidak cari air? Jangan lihat dia Allah, dia manusia loh. Karena dia datang sebagai manusia sejati, manusia sempurna. Sebab itu iblis tahu dia lapar, maka iblis cobai dia. Kan kamu punya kemampuan, kamu punya otoritas, batu juga kamu pasti mampu. Dia tahu bisa menjadikan roti. Apa jawab Yesus ayat yang keempat? Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus pakai firman, dan itu dikatakan secara vokal. Itu dikatakan secara lisan seperti itu. Bahwa manusia hidup bukan roti atau makanan jasmani saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat selanjutnya, ayat lanjut. Kemudian iblis bawa lagi dia ke kota yang suci. Kota suci dan menempatkan di atas bubungan bait Allah di Yerusalem. Saudara, ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, engkau akan memerintahkan bahwa mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Memang ada firmannya tertulis dalam kitab Mazmur. Iblis juga tahu firman loh, bukan dia nggak tahu firman. Iblis tuh tadinya di sorga, malaikat yang diusir keluar jatuh karena berontakan di sana. Dan dia tahu firman saudara, dan dia katakan seperti ini. Dan kemudian apa jawab Yesus dalam mengantisipasi ya katakanlah godaan ini? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Itu ada saudara. Kalau di dalam kitab, saudara lihat itu kitab Ulangan, nanti saudara cari sendiri ayat yang relevan. Kitab Ulangan itu ada. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 16. Dan saya lanjut lagi ayat yang ke-8.
Iblis belum puas. 2 kali bentuk godaan tidak berhasil. Yesus tidak pernah jatuh dalam pencobaan atau godaannya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Oh, di alam roh dia lihatkan semua. Yesus lihat semua. Oh, kerajaan dunia yang betul-betul penuh kemegahannya, penuh dengan kesemarakannya. Kemudian ayat 9 apa yang dia katakan? Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Godaan yang ketiga. Semua kekayaan dunia ini, semua kepemilikan dunia ini, semua otoritas dunia ini, semua pemerintahan dunia ini aku serahkan kepada siapa yang mau menyembah aku. Karena ini aku yang punya. Memang betul dia adalah penguasa dunia. Apa jawab Yesus ayat yang ke-10? Maka berkatalah Yesus kepadanya. Ini berkata berarti vokal, keluar suara. Nyala iblis. Wah, ini sudah kencang saudara. Ini pasti sudah keras suaranya. Karena dia menghardik. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kalau engkau percaya bilang amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Biarlah 3 langkah yang sudah kita belajar bersama-sama ini dalam mengatasi ketakutan yang sedang mendesak kita, sedang mengintimidasi kita, sedang meneror kita. Pakai 3 langkah ini. 1, percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada oknumnya, pribadinya, percaya kepada perkataan firman-Nya, dan juga percaya kepada janji-janjinya. Langkah yang kedua, mencari Tuhan adalah orang yang punya sikap mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merempatkan akarnya sampai ke batang air. Dalam Yesaya 17 ayat yang ke-8, tidak mengalami musim kering, selalu hijau daunnya, menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil. Itu adalah langkah yang kedua. Yang ketiga, mari kita berkatakan firman Tuhan secara verbal, secara vokal. Praktekkan ini saudara. Ketika engkau takut, katakan, hai jiwaku, kenapa engkau takut? Percaya kepada Tuhan, gunung batuku, keselamatanku. Maka engkau akan lihat ada kuasa yang membuat engkau menjadi damai, menjadi tenang, menjadi tentram atas semua ketakutan ini. Biarlah ketiga langkah ini akan menjadi strategi buat kita dalam menghadapi intimidasi teror daripada si iblis yang mendatangkan ketakutan. Amin. Saudara, harus 6 langkah. Tapi kita to be continue. Pada pertemuan berikut lagi kita akan sambung, ada 3 lagi langkah yang berikut. Sehingga angka yang keempat apa? Langkah yang kelima apa? Dan langkah yang keenam apa? Untuk bisa mengatasi ketakutan. Demikian berbahagialah setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, percaya menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Engkaulah kekuatan